sesi ini yaitu Q&A. Karena itu sebelum kita memulai, saya ajak untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Silakan, mari kita buka kameranya. Karena ini sesi Q&A, jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuka kameranya. Siap-siap nih ya untuk menerima jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di Q&A. Tentunya pertanyaan-pertanyaan sudah saya pilih karena memang ada beberapa yang sama-sama seperti itu. Jadi saya sudah pilih. Jadi nanti saya akan bacakan dan Mr. James Gui akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Oke, thanks Maria. Selamat malam teman-teman semua. Thank you sudah berkenan hadir malam ini khusus untuk tanya jawab. Thank you atas kesabarannya dan pengertiannya, atas suara saya yang serak, dan ada bahkan yang DM ke saya ucapin cepat sembuh. Thank you very much ya. Suara saya masih dalam kondisi agak serak sedikit karena terlalu intens kegiatan seminarnya. Tadi bahkan seminar sudah 6 jam. Oke. Thank you. Maria, kita langsung to the point aja, langsung kita jawab pertanyaannya. Nah, teman-teman yang masih bisa on camera silakan, tapi teman-teman yang kalau berhalangan tidak bisa on camera, saya paham. Oke, nggak apa-apa ya. Saya akan berusaha jawab semua pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan waktu itu, dan kalau ada waktu kita kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan. Oke ya. So Maria, silakan Maria, apa pertanyaan pertama? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Nadia Fitri, Pak James, bagaimana cara memulai percakapan yang baik agar dapat terjadinya komunikasi yang efektif? Dan bagaimana cara menyelesaikan sebuah percakapan yang alot? Terima kasih. Oke, thank you. Oke, host tolong bantu saya mute dulu. Ya. Sudah, semua di mute. Oke, jelas ya. Oke, thank you. Nah, mulai percakapan, ya, as in semua pendekatan sales ya, as in sama seperti semua pendekatan komunikasi, sangat tergantung kepada beberapa hal, oke? Satu, tergantung sikon, ya. Sikon itu apakah kita yang diundang atau kita yang buat janji pertemuan, oke? Apakah sudah atas janji atau berbeda kalau kita berdiri di mall, ya, untuk sebar-sebar brosur, pertanyaannya berbeda. Ya, atau kita di pameran, kita mau ngajak orang datang ke counter kita, atau sebaliknya orang sudah kunjungi counter kita dan kita mulai obrolan, kan kondisinya pasti berbeda-beda, pasti approach-nya berbeda-beda. Oke, itu hal pertama. Hal kedua, cara kita sapa orang, cara kita tanya orang dan sebagainya sangat tergantung ke sifat kepribadian kita. Dan juga sangat tergantung sifat kepribadian lawan bicara kita. Ada orang kita tanya, dia respon dengan ceria. Ada orang kita tanya, dia jawabnya dengan singkat. Ada orang kita tanya, dia jawabnya dengan wajah yang angker, ya, dengan jawaban yang pelit, gitu kan. Nah, jadi kemarin saya sempat bahas, ada sesuatu yang saya mau share ke teman-teman, ya, yaitu this one. Hold on ya. Saya sudah siapkan slide-nya supaya saya bisa share ke teman-teman. Yaitu ini, selling with empathy yang saya pernah cerita kepada teman-teman ya. Okay, I share the slide now. Ini salah satu ilmu untuk mengenali tipe-tipe pelanggan. Ya, salah satu ilmu untuk kita mengenali tipe-tipe pelanggan, yaitu selling with empathy. Maksudnya adalah waktu kita jualan, waktu kita komunikasi sama lawan bicara kita dengan tujuan menawarkan sesuatu kepada kita, dia ya sangat tergantung kepada sifat kepribadian orang itu, bukan karakter ya. Karakter itu adalah jujur, berintegritas, ya, disiplin, itu karakter. Oke, sifat kepribadian itu personality, oke ya. So personality-nya saya tadi kemarin bahas sekilas ada 7 tipe orang, 7 sifat kepribadian orang. Penggerak, peresah, politikus. Politikus itu bukan berarti dia seorang politisi ya, tapi julukan yang diberikan kepada orang-orang yang punya sifat tertentu. Tipe artis, bukan berarti dia seniman ya, bukan berarti dia pelukis ya. Tipe seniman, tipe insinyur, tipe penggiat, tipe normal. Nah, masing-masing ini punya sifat yang berbeda-beda. Secara sekilas, si penggerak ini orangnya ceria,
bawaannya hangat, ya, komunikatif, ngomong Recording in sesuatu. progress. Ngomong sesuatu, dia senyum sambil ngomong, ya. Dia cenderung katakan ya. Kita tanya dia sesuatu, dia mau cerita. Dia mau utamakan supaya suasana obrolan itu jadi nyaman dan seru dan hangat. Oke? Itu penggerak. Paling enak berconversation dengan penggerak, ya. Karena dia friendly banget, open banget. Oke? Peresah. Tipe peresah itu ya namanya juga resah. Of course, secara umum tidak akan seceria penggerak. Penggerak ini orangnya optimis, cenderung lihat sesuatu dari sisi positif. Peresah sebaliknya orangnya khawatir, berkekhawatiran, terlalu berhati-hati, dan kalau lihat sesuatu selalu mulai lihat dari sisi negatif dulu. Oke, sisi negatif dulu. Ya, curiga dulu. Nah, jadi kalau penggerak, ya. Oke, baik. Peresah akan tanya, bagaimana seandainya rusak? Bagaimana seandainya stoknya nggak ada? Emang kamu punya garansi? Kalaupun sudah ada garansi, emang ada hitam atas putih. Jadi banyak resahnya. Jadi kalau kita ngomong sama tipe peresah, otomatis nggak bisa seceria dibandingkan dengan ngomong dengan si penggerak. Kontennya berbeda, energinya berbeda, mimik mukanya berbeda. Tipe politikus pula gayanya berbeda. Tipe politikusnya pula orangnya mau tunjuk bahwa dia serba tahu. Dia paling pintar. Dia selalu betul. Orang lain selalu salah, termasuk kita lah. Ya, dia lebih tinggi daripada kita, gitu loh. Kalau kita masuk ke ruangan kantornya si politikus, kita lihat banyak sekali ijazahnya, piagamnya, foto-foto dia sama orang-orang penting, ya. Dia kata kuncinya adalah power. Kata kuncinya adalah power. Dia selalu menunjuk dia lebih pintar daripada kita. Jadi apa yang kita katakan ya, dia pasti membantah dan dia bilang tidak. Pokoknya opini dia paling betul. Itu adalah tipe politikus, ya. Tipe seniman. Berikutnya tipe seniman. Tipe seniman ini adalah tipe pendiam. Oke, kadang-kadang kita ketemu sama orang bukan karena dia sombong, bukan, tapi dia pendiam. Dia pemikir, lebih banyak mikir daripada ngomong. Kalau penggerak lebih banyak ngomong daripada mikir. Oke, peresah lebih banyak khawatir. Betul? Ya. Seniman lebih banyak mikir, lebih hati-hati, nggak sembarangan ngomong, nggak bawel. Jadi kalau kita tanya dia sesuatu, cenderung jawabannya singkat, nggak banyak dielaborasi, ya, dan juga dan juga dia tidak ceritakan sampai mendalam. Sifatnya lebih privat gitu loh. Oke. Kalau penggerak tanya tentang keluarga, dia pasti cerita. Tapi kalau si seniman tanya tentang keluarga, dia cenderung tidak mau kasih tahu karena itu privasinya dia gitu loh, ya. Penggerak sebaliknya akan tanya tentang keluarga kita. Sudah berkeluarga, putra-putri berapa? Istri bekerja atau ibu rumah tangga? Dia mau cerita. Karena penggerak mau hangatkan suasana. Seniman, tipe seniman karena dia tidak mau kita tanya dia. Sebaliknya juga dia nggak bakalan tanya kita. Sudah berkeluarga belum? Anak berapa? Nggak bakalan dia tanya. Oke, dia fokus ke apa yang seperlunya aja. Nah, ini buat orang sales, tipe ini lebih sulit. Oke, tipe insinyur. Kenapa saya cerita tentang ini semua teman-teman? Karena saya sudah lihat pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dari Maria, dan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan ini. Jadi langsung saya ceritakan ini dulu, ya. Tipe insinyur, orangnya sistematis banget. Sistematis banget. Semua ada jadwalnya, tepat waktu, right? Dan kalau dia tanya sesuatu secara sistematis. Jadi kita menjelaskan sesuatu kepada dia juga harus sistematis, berurutan. Dan setiap hal yang kita mengklaim kelebihan kita, mestinya, bagusnya disertakan dengan bukti. Entah buktinya sertifikat, buktinya ratingnya, buktinya hasil surveinya. Kalau kita ngomong produk kita bagus, bagus dari sisi mana? Kalau kita bilang produk kita sudah sertifikasi, kasih dia lihat sertifikasinya, dan sebagainya gitu loh. Jadi omongan kita
lebih baik akan diperkuat dengan bukti. Oke, karena orang insinyur, ya tipe insinyur adalah orang yang presisi. Dia nggak temakan oleh omongan yang bergebu-gebu, berbunga-bunga. Dia mau lihat nyatanya. Kalau bisa, kasih dia lihat hitung-hitungannya. Kasih dia lihat simulasi hitung-hitungannya. Supaya dari depan kita sudah bisa lihat. Tuh kan Pak, nyata-nyata untung. Whatever gitu loh. Nyata-nyata hemat Pak. Ya, kita bisa lihat hitung-hitungannya. Oke, itu tipe insinyur. Berikutnya, teman-teman, adalah yang keenam, tipe penggiat. Nah, tipe penggiat itu jarang saya ketemu kata bahasa Indonesia penggiat ya. Tapi dalam bahasa English hustler. Orang ini lebih utamakan diskon, harga murah, hadiah, free gift, kado, ya, komisi, dan sebagainya. Oke, jadi pendekatan kita adalah kalau pergi kasih buat tangan, kalau pergi bawa souvenir, itu akan bikin dia suka. Ya, mutu nggak penting buat dia. Oke, reputasi nggak penting. Yang penting murah, saya dapat komisi, saya dapat hadiah, saya dapat banyak manfaat. Ya sudahlah, itu loh. Ya, ada orang seperti itu. Jadi untuk orang-orang seperti tipe penggiat, jangan tidak perlu terlalu menonjolkan mutu. Tapi kalau tipe seniman, kalau tipe insinyur, lebih perlu utamakan mutu. Oke, ya. Oke, apalagi? Yang terakhir, kalau Anda lihat seseorang memiliki ciri 6 sebelumnya. Oke, kalau by eliminasi, kayaknya orang ini saking polosnya kayaknya dia normal deh. Oke, orang tipe normal tidak suka menyolok. Orang tipe normal cenderung low profile. Orang tipe normal suka hal-hal yang standar, umum, rata-rata, sudah dipakai banyak orang. Tenang Bu, ya, ini sudah proven. Jadi tipe normal tidak suka produk yang paling baru. Tidak suka produk yang paling mutakhir. Tidak suka produk yang paling unik. Tidak suka produk yang hanya orang-orang tertentu yang pakai. Cenderung tidak suka, malah tidak nyaman kalau dikasih treatment khusus. Dia nggak suka. Jangan perlakukan saya istimewa, lakukan saya seperti yang biasa-biasa aja. Dia nggak nyaman kalau diistimewakan. Sedangkan politikus maunya diistimewakan. Hanya Bapak, Pak. Yang lain saya nggak seperti itu. Oh, senang, bangga dia. Kalau seniman maunya yang unik. Sehingga kalau Bapak pakai, orang ngerti loh. Bapak mengerti kualitasnya. Gitu. Ke politikus, kalau Bapak pakai, Bapak akan dipandang, dikagumi orang. Karena ini hanya segelintir orang yang mengerti. Begitu loh. Gengsi dan bangga. Oke ya. So, ada 7 tipe teman-teman. Jadi, buat orang sales, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Karena kita setiap hari berhubungan dengan manusia. Dan manusia itu berbeda-beda semua. Jadi sebagai orang sales, silakan catat, kita harus hafal ciri-ciri dari masing-masing dari 7 ini. Hafal ciri-ciri dari 7 ini, sehingga kalau kita ketemu orang dari 7 ini, kita bisa tebak-tebak. Jarang kita tebak, oh orang ini pasti persal. Bukan sih. Tapi kita bisa tebak-tebak kemungkinan besar orang ini penggerak. Kalau bukan penggerak, mungkin politikus. Atau mungkin penggiat. Nah, jadi kita bisa eliminasi. Oke? Dan kita tahu tanda-tanda dia penggerak seperti apa. Tanda-tanda dia politikus seperti apa. Bukan cuma hafal dan kenal dan bisa mengidentifikasi, kita juga harus tahu kalau saya conversation dengan penggerak harus bagaimana. Kalau saya conversation dengan peresah harus bagaimana. Misalnya nih, penggerak kan ceria. Kalau ketemu dia,
Halo Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Oh baik, baik. Penggerak kasih baik, baik, baik. Wah kamu kelihatan sehat ya, dia akan puji kita loh. Kamu kelihatan lebih sehat ya, bagus ya, keren loh. Kemarin kita ketemu teman kita, Johan, ingat nggak si Johan? Johan lagi sukses. Penggerak kalau ngomong tentang cenderung optimis dan positif. Tapi kalau kita ketemu dengan seorang peresah, tidak boleh, halo Ibu Susan, apa kabar? Nggak bisa. Dia tipe peresah, bukan tipe ceria. Jadi, walaupun kita mau sapa dia, katakan kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti ya. Penggerak, halo Pak Eko, apa kabar? Oh bagus, senang, ya ya ya, gitu. Itu penggerak. Kalau kita nggak ngerti, kita sapa Ibu Susan. Halo Ibu Susan, apa kabar? Dan dia balas bukan dengan nada ceria. Dia balas, jangan ngomong apa kabar lah. Lagi pusing, banyak pekerjaan, laporan belum selesai, customer lagi marah-marah, bos lagi minta laporan, aku lagi stres nih. Buka mulut ngomong tentang I lagi stres, banyak pekerjaan, terbeban ini, terbeban itu, dan nada dia adalah aduh resah banget. Itu peresah itu. Begitu kita sudah tahu peresah, kita harus switch nada kita. Oh ya, Ibu Susan. Jadi Ibu Susan, walaupun saya lihat Ibu ya banyak pekerjaan dan sebagainya, saya tetap kagum dengan Ibu loh. Kenapa? Sebanyak pekerjaan, Ibu tetap bisa tangani loh Bu. Saya kagum sama Ibu. Ngomong-ngomong Bu, jaga kesehatan ya Bu ya. Jangan terlalu banyak bekerja dan khawatir. Jaga kesehatannya. Ibu Susan udah makan belum? Si nada kita switch. Jadi ceria menjadi concern. Menarik kan? Nah, itu kunci komunikasi yang efektif dengan siapapun. Apalagi orang sales seperti Anda dan saya yang setiap hari harus ketemu orang yang berbeda-beda dan mensiasati cara ngomongnya. Belum juga pertanyaan. Cara ngomongnya aja beda. Mimik muka kita aja beda. Energi kita ada beda. Keceriaan kita berbeda. Persiapan berbeda. Oke, itu yang membedakan. Ya, itu saling empati. Dan saling with empati ini teman-teman, Anda bisa lihat dari gambar yang tadi itu ya, bahwa saya ada seminar yang seperti kemarin 4 jam hanya untuk bahas ini. Maka saya nggak sempat bahas ini secara rinci di seminar kemarin itu. Ya, nah saya tidak usulkan Anda ikut seminar lagi, bayar lagi, nggak perlu. Ada berita baiknya adalah saya pernah ceritakan ya, saya ada rekaman ini. Kalau ikut seminar sih 1,5 juta. Saya ada rekamannya, dan rekamannya Anda bisa dapat dengan 50.000 saja. Oke, 50.000 saja. Rekamannya bukan dalam bentuk CD lagi, zaman sekarang orang nggak pakai CD, audio streaming. Langsung bisa dengar dari HP Anda. Oke ya. Nah, untuk mengetahui itu lebih lanjut, silakan, kan Anda sudah ada WA-nya Bu Happy, Anda kontak Bu Happy aja. Ya, WA ke Bu Happy, Bu, saya mau beli Selling with Empathy 50.000. Oke. Tadi saya jelaskan singkat saja. Di rekamannya itu lengkap banget. Lengkap banget, oke? Dan banyak orang yang sudah dengar, itu sangat membantu. Baru minggu lalu, saya ketemu orang, Pak James, saya sampai masih ingat loh, tahun 2012 saya ikut seminar Pak James yang Selling with Empathy. Itu amat sangat membantu saya, sampai hari ini saya pakai. Dan saya ajarkan kepada anak buah saya. Rekaman CD-nya Bapak saya masih ada. Itu dipakai dari tahun 2012. Oke ya. So itu menjawab pertanyaan pertama. Oh my God, belum pun jelas apa-apa, sudah 15 menit sudah selesai. Silakan Maria, pertanyaan berikutnya Mar. Oke, langsung pertanyaan berikutnya nih Pak James. Ya. Halo Pak, saya mau bertanya bagaimana cara untuk mencairkan suasana terhadap customer yang kaku dan tidak banyak bicara atau Nah, hening. sudah dibahaskan ya? Betul. Ya, kaku itu bisa jadi tipe peresah. Yang kita ajak dia ngomong sini, dia nggak ngomong sini. Dia ngomong tentang masalah dia. Kaku juga bisa tipe politikus. Kita mau ajak dia ngomong, dia lebih utamakan dia. Oke, kita mau ngomong produk kita bagus, nggak bagus. Kata siapa bagus? Gitu, ya. Kalau kita ngomong sama tipe seniman, kita mau ajak dia basa-basi, ya. Gimana Pak keluarganya? Baik, terima kasih. Ngomong Bapak sudah berkeluarga,
Sudah. Putra-putrinya Bapak berapa? 3. Nah, itu kan terkesan kaku. Bukan kaku. Karena tipe seniman tidak suka banyak ngobrol. Nah, karena kita nggak ngerti, kita bilang dia kaku, kita bilang dia rese, kita bilang dia belagu, sombong. Bukan itu. Karena tipenya berbeda. Oke, ya. Jadi, mulai dari hari ini, setelah Anda mendengarkan Selling with Empathy, Anda tidak akan tanya saya lagi, Pak, bagaimana handle tipe kaku? Anda akan tanya saya, Pak, bagaimana cara menghandle tipe seniman? Bagaimana cara menghandle tipe politikus? Oke, ya. Nah, itu yang saya harapkan Anda punya. Oke, ya. So, bukan tipe kaku, bukan tipe apa-apa, tapi memang sifatnya begitu. Tunggu. Atau dia memang tidak welcome kita. Dia memang tidak welcome kita. Karena kehadiran kita, kita nerobos. Kita maksa ketemu sama dia. Dan paling tidak suka ketemu orang sales tanpa janji adalah tipe insinyur. Karena tipe insinyur semua dijadwalkan secara rapi. Jadi mendadak masuk ketemu sama dia, mengganggu jadwalnya. Maka bukan karena dia angkuh, tetapi karena dia malas ngomong sama kita, karena kita tidak sesuai jadwal, atau sudah janji kita datang telat. Jengkel dia sama kita, malaslah dia ngomong sama kita. Oke, jadi ada 2. Karena 1 dia kaku, atau kedua dia malas. Ya, itu ada 2-nya. Oke, right? Jadi kita harus analisa nih. Emang dia kaku atau dari kalau kaku dari mimik mukanya kelihatan. Tapi kalau malas dan cuekin kita, mimik mukanya kelihatan tapi berbeda, betul? Nah, kita bisa lihat kok. Sebenarnya dia cuekin gua sih sebenarnya. Oke, bisa jadi begitu. Ya, oke. Thank you. Mar, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arya Bahana Utama. Pak mau tanya gimana cara yang baik untuk follow up prospek agar tidak terkesan ngemis atau ngejar-ngejar customer? Bagus sekali. Pak Arial ya, betul Pak Arial ya? Pak Arya. Pak Arya, oke Pak Arya, ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara mengfollow up prospek supaya tidak terkesan mengemis-ngemis? Bagus sekali, oke. Yuk kita bahas satu persatu ya. Satu, kita harus terima bahwa follow up itu penting. Ya, follow up itu penting. Oke, justru kalau orang sales tidak follow up, customer anggap kita nggak butuh order. Betul kan ya? Oke, tapi cilakanya kalau follow up kebanyakan terkesan ngemis dan nyebelin. Oke, maka apa yang harus kita lakukan sebelum follow up? Waktu di obrolan pertama atau cakapan sebelumnya, kita akan bilang ke dia, Pak Arya, ya, selayak orang sales, Pak, hari ini kita ngobrol, keputusan kita, status kita terakhir sampai segini. Oke ya, Bapak bilang gini, Bapak akan cek dengan atasan, diskusi sama rekan, dan untuk cari tahu. Oke Pak ya, oke Pak, ini status terakhir, maka dari itu, mohon berkenan, saya akan follow up Pak, untuk mengetahui keputusan Bapak, atau untuk mengetahui inputan atau komentar dari rekan-rekan. Oke Pak ya, Pak, enaknya Bapak mau saya follow up kapan? Oke, jadi waktu untuk saya follow up bukan ditentukan oleh saya. Jadi Pak, minggu depan saya follow up ya hari Senin ya Pak ya. Kita yang maksa. Jadi Pak, menurut Pak Arya, bagusnya saya follow up-nya kapan? Apakah mau minggu ini atau lebih nyaman minggu depan? Mengingat semakin cepat semakin bagus Pak. Oke, nah Pak, sebelum kita bahas itu, saya mau ingatkan kembali Pak, bahwa di bulan Februari ini kita ada promo ya Pak ya. Dan order yang masuk, yang penting PO-nya ditandatangan bulan Februari, akan dapat ya bonus-bonus tersebut. Oke, ya. Transfernya bulan Maret nggak apa-apa. Pengirimannya bulan Maret nggak apa-apa. Yang penting tanda tangan dan PO masuk sebelum tanggal 28 Februari. Oke Pak ya. Nah, jadi berdasarkan itu, Pak Arya mau saya follow up-nya minggu ini atau minggu depan?
Oke, mengingat makin cepat, makin bagus karena deadline sudah dekat, Pak. Ya, kalau begitu, ya minggu depan nggak apa-apa deh. Ya, bonusnya nggak penting. Yang penting kita diskusi dengan lengkap dulu. Baik, Pak. Oke. Minggu depan ya, Pak ya. Tapi Bapak tahu ya, bonus hangus ya, Pak. Oke. Alright. Pak, minggu depan maunya Senin atau Selasa, Pak. Oke. Oke, Selasa aja. Oke, baik. Pak Arya, hari minggu depan, hari Selasa, saya akan follow up dengan Bapak. Berkisar jam 11 siang, oke, Pak? Oke. Sebelum saya follow up telepon Bapak, saya akan WA, Pak. Saya akan WA. Oke, ya. Dan saya tahu Bapak juga sibuk. Saya nggak expect WA langsung dibalas lah. Mungkin dibalas 1 jam kemudian, 2-3 jam kemudian. Saya tunggu aja, Pak. Oke. Tapi Pak, mohon WA dibalas ya, Pak ya. Supaya saya tahu waktunya yang tepat untuk follow up Bapak. Saya tidak mau ganggu Bapak, Pak. Dan saya tidak mau teror Bapak. Dengan WA, melulu telepon, melulu. Malah jadi jengkel, Pak. Bukan itu maksud saya. Oke, tapi namanya tugas saya sebagai orang sales. Kalau nggak follow up, salah. Kalau kejar melulu, nggak enak, Pak. Terkesan ngemis, Pak. Saya perlu order, tapi saya nggak mau terkesan ngemis, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi Pak Arya, tolong ya minggu depan saya WA, Bapak balas aja. Oke, dan kita follow up, kita ngobrol lah selayaknya lah. Ya, oke ya Pak Arya ya. Thank you ya Pak. Minggu depan saya WA. Oke, Pak. Have a nice day. Oke? Berarti udah jelas dong? Saya sudah dapat izin untuk WA dan saya minta Anda balas WA-nya. Jangan buat saya jadi pengemis. Pak Arya akan tanya, Pak James bagaimana kalau sudah WA nggak balas, WA nggak balas, WA nggak balas, WA nggak balas? Oh, ya udah, tunggu aja sampai centang biru sampai dia mau balas. Oke? Bahkan Anda bilang, Pak Arya dengan segala hormat, saya sudah WA Anda 5 kali, Anda pun sudah baca, namun belum balas. Bisa jadi Anda terlalu sibuk untuk balas, bisa jadi sementara belum waktu yang tepat. Nggak apa-apa, Pak. Saya biarkan status kita sampai segini aja. Saya tunggu kapan-kapan Pak Arya berkenan balas ke saya. Oke, Pak? Sementara diskusi kita sampai sini aja. Udah, selesai. Jangan lanjut lagi. Jangan lanjut lagi. Biar dia salut, gila orang sales ini. Berwibawa banget ya. Berwibawa banget ya. Oke, tunggu. Pak James, saya butuh order Pak James. Kalau saya biarkan begini, nggak ada order. Oke, ini aspek yang berbeda yang saya mau jelaskan teman-teman ya. Aspek yang berbeda yang saya mau jelaskan. Oke, tunggu ya. Mana dia? Tunggu. Tunggu ya. Mana dia? 1 minute. Yes. Oke. Teman-teman lihat ke kolam ikan ini. Ada berapa ekor ikan? Oke, dikit lah ikannya, betul? Jadi kalau di kolam ini ada ikan yang sedikit. Setiap ikan di kolam ini penting buat saya. Saya akan berharap ikannya tolong menggigit kailnya. Betul ya? Tapi sebaliknya, kalau di kolam saya, ikannya sebanyak ini, pusing nggak kita? Nggak pusing. Sejelek-jeleknya ada 5, sejelek-jeleknya ada 10. Betul kan? Siapa ikannya saya nggak tahu. Tapi saya tahu, saya serok pasti dapat ikan. Kalau ini, saya serok, moga-moga dapat. Dan setiap ikan saya incer sampai ikannya gerah. Tapi ini terserah. Mau sisakan, nggak mau gue masih banyak kok. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kita cecer pelanggan kita sampai dia sebel dengan kita, sampai kita rasa diri sendiri mengemis karena jumlah pelanggan yang ada, jumlah calon pelanggan yang ada terlalu sedikit. Sehingga kita amat sangat
berharap kepada pelanggan-pelanggan yang ada. Jadi untuk 2024 ini, apakah sebaiknya kita isi kolam kita dulu? Sebanyak mungkin. Mau syukur, nggak mau juga nggak apa-apa. Masih ada banyak kok. Nanti lu juga balik. Gitu loh. Oke? Kami setiap bulan adain seminar. Oke? Kami setiap bulan adain seminar. Dan kita perlu hanya 50 orang. 70 orang, 100 orang, tergantung topiknya. Oke? Di database kami ada 4.000 orang. Nah, kalau database 4.000 orang, pasti 50 sampai 70 dapat, betul? Nah, siapa yang akan gabung, saya nggak tahu. Siapa yang akan bergabung, saya nggak tahu. Siapa yang akan ikut seminar saya nggak tahu. Tapi saya tahu, di dalam 4.000 itu, dapatlah 50. Gitu loh. Kenapa? Karena base saya 4.000. Tapi kalau saya harapin 100, database saya 200 saja. Setengah mati kita cecer. Gitu loh. Oke? Itu namanya hukum rata-rata. Yang penting kolam kita banyak. Biarkan hukum rata-rata yang bekerja. Siapa orang yang beli kita nggak tahu. Sama seperti kolam ikan ini kan ya. Sama seperti kolam ikan ini. Kita lempar makanan ikan. Kita lempar makanan ikan ke kolam. Siapa yang akan makan kita nggak tahu. Tapi kita tahu 10 butir makanan habis. 20 butir makanan habis. 50 butir makanan habis. Siapa makan kita nggak tahu. Tapi kalau ini. Kalau yang ini. Makan sekali, makan 2 kali, makan 3 kali, Anda lempar lagi 10 butir. Udah nggak itu 10 butir itu nggak dimakan lagi. Masa Anda tangkap ikannya, masukin makanan ke mulut dia? Nggak bisa kan ya? Nah, banyak orang sales maunya nangkap ikannya, masukin order ke mulut pelanggan. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, so itu poinnya. Ya, walaupun yes, setiap pelanggan kita harapkan order. Tapi hukum rata-rata tidak demikian. Oke, besarin kolam kita. Sehingga mau beli, syukur. Nggak mau beli, masih ada banyak yang saya bisa harapkan. Gitu loh, oke ya. Sehingga follow up 3 kali selayaknya, 5 kali selayaknya. Balas dengan sopan. Saya sudah WA, Bapak sudah baca, tapi nggak balas. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin Bapak sibuk, atau mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Ya, biarkan aja, Pak. Kapan-kapan Bapak kalau berkenan, WA ke saya. Atau mungkin 1-2 bulan lagi, izinkan saya follow up lagi. Udah gitu aja. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Arya. Terima kasih Pak. Maria silakan Mas. Oke, pertanyaan berikutnya Pak James. Pak James, bagaimana biar jadi sales yang berempati dan justru seorang sales yang bagus seperti apa? Oh ya, tadi tuh sales yang berempati adalah orang sales yang mengerti selling with empathy ya. Karena berempati means menempatkan diri kita di posisi customer, betul? Berempati means menempatkan diri kita di posisi customer. Dan salah satu cara untuk berempati adalah menempatkan diri kita dengan posisi dia. Kalau saya adalah tipe peresah, maunya dikomunikasi seperti apa sih? Kalau saya adalah politikus, maunya diajak ngomong seperti apa sih? Gitu loh. Oke, itu satu. Kedua aspek dari berempati adalah kita coba pahami. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Kemarin kita sudah bahas apa problemnya? Apa problemnya? Dan bagaimana produk atau jasa kita justru bisa bantu antara menyelesaikan problemnya atau paling tidak mengurangi problemnya lah. Oke, jadi kita selalu menempatkan diri di posisi dia dan bagaimana saya bisa bantu. Oke, bagaimana saya bisa berguna buat Anda? Bagaimana jasa saya, produk saya bisa berguna buat Anda? Itu berempati. Oke, ya. Dan bukan kita fokus kepada diri sendiri. Gila, I belum capai target, jadi saya harus jualan ke dia. Gimana, butuh nggak butuh pun gua sikat aja. Yang penting I capai target. Nah, itu kan tidak berempati itu. Ya, oke. Ya. Nah, dan kalau kita benar-benar berempati, kadang-kadang ada waktunya di mana kita bilang jujur, produk kita tidak bisa menyelesaikan masalah dia. Dan kita akan bilang,
Bu Rina, jujur bilang Bu, setelah Ibu ceritakan masalahnya, solusi Ibu bukan ada di produk kami, Bu. Daripada saya paksa Ibu beli, saya jujur kata, untuk masalah ini, produk ini nggak cocok. Oke, ya. Sekarang kita nggak dapat order, kita jadi teman aja, Bu. Ya, produk ini cocok untuk situasi-situasi seperti la 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 la. Dan besok-besok, jika Ibu ada masalah seperti la 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 la, hubungi saya, Bu. Itu akan lebih tepat. Saya sebagai trainer sudah dalam training karir saya 30 tahun sudah menolak banyak sekali order. Karena setelah saya dengar problem klien, saya kasih tahu training saya bukan masalahnya. Training saya bukan solusinya. Bu, masalah tim Ibu bukan di trainingnya. Masalah tim Ibu di kompensasinya. Sistem kompensasi tidak menggairahkan orang, Bu. Kasih training sampai dia pinter pun dia males. Dia sudah tahu pun dia tidak mau. Kenapa? Duitnya tidak menggiurkan, Bu. Jadi daripada Ibu buang-buang duit ke training, tidak terwujud, Ibu kecewa, nama saya rusak, karena habis training nggak ada improvementnya. Saya kasih tahu Ibu sekarang, tingkatkan, rubah, perbaiki sistem kompensasi. Dan kalau Ibu mau tanya saya, siapa yang saya kenal yang bisa bantu Ibu dalam hal itu, saya punya teman-teman. Saya bisa bantu Ibu dari sisi itu. Oke ya, tapi bukan training. Sementara bukan training. Sistem kompensasi diperbaiki, baru cari saya untuk training. Gua nolak order. Karena itu bukan masalahnya. Training bukan masalahnya. Bukan solusinya. Oke? Nah, dengan bisa menolak order, kredibilitas kita meningkat. Kepercayaan dan respect klien terhadap kita meningkat. Oke, ya. Nah, itu berempati, ya. Ngomong sih gampang, prakteknya nolak order gigit jari beneran. Oke ya, gigit jari, gila duit di depan mata. Dia udah mau, kita malah yang nolak. Tapi setelah kita keluar dari ruangan ini, jujur, harga diri kita meningkat. Harga diri kita meningkat. Gila, gue sampai bisa nolak order, gue keren banget. Oke ya, nah itu dia ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya Maria. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Agung Prakarsa. Pak James, terkadang waktu kita datang ke klien, kita bukan di posisi untuk memperkenalkan produk, tapi sebagai kompetitor. Menurut Pak James, bagaimana sikap yang tepat kalau kita hadir sebagai kompetitor dan klien sudah cukup paham dengan produk kita? Dan apakah ada saran agar klien bisa pindah ke produk kita? Oke, yes. Jadi dengan ini pemahaman saya adalah Anda bukan kompetitornya klien. Bukan dimaksud Anda adalah kompetitor klien. Tapi penawaran Anda, berarti calon customer itu sudah beli dari perusahaan A. Dan Anda hadir. Dan perusahaan Anda, produk Anda adalah kompetitor dari perusahaan A. Contohlah, klien Anda adalah hotel, dan dia sudah selama ini hotel pakai, di restoran-restoran pakai Pepsi Cola, dan Anda adalah Coca-Cola. Ya, jadi Anda adalah kompetitornya Pepsi. Oke, ya. Jadi, oke. Tergantung. Klien itu sudah beli Pepsi Cola. Saya kasih contoh Pepsi Cola aja. Restoran itu sudah beli Pepsi Cola. Kenapa dia beli Pepsi Cola? Cari tahu dulu. Apa alasan dia beli Pepsi Cola? Kalau alasannya adalah contoh saja, oke? Hotelnya adalah grup hotel. Katakan grup Accor, ya, grup Hyatt atau grup Hilton atau grup Sheraton, saya nggak tahu. Dan itu adalah kebijakan dari pusat yang di Eropa atau pusat dari Amerika. Semua Sheraton harus pakai Pepsi, nggak boleh pakai Coca-Cola. You ngomong sampai berdarah-darah pun nggak akan pindah ke Anda. Karena itu kebijakan dari pusat. Betul kan? Tetapi kalau kebijakan itu adalah pada si merchandiser, pada si purchaser. Memang nggak ada kebijakan dari pusat, nggak ada kebijakan dari atasan. Dia yang pilih sendiri, barulah boleh kita main. Jadi Anda harus cari tahu dulu, kenapa dia pilih produk kompetitor. Apakah ada pesan-pesan khusus?
Kalau sudah ada pesan khusus, ngomong-ngomong ya, nggak boleh beli dari Coca-Cola, harus beli Pepsi Cola. Karena keponakan bos itu adalah orang salesnya Pepsi. Lu mau ngomong apa? Nggak bisa. Kalau saya beli dari Anda, leher gue dipengkal sama bos. Karena bos sudah pesan, harus Pepsi, nggak boleh Coca-Cola. Udah, tangan kita terikat. Pilihlah ikan lain. Oke, jadi harus cari tahu dulu kenapa dia pilih brand kompetitor. Apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu? Kalau tidak ada kebijakan tertentu, baru kita tanya si decision makernya, apa pertimbangan Anda waktu Anda memutuskan pilih Pepsi daripada pilih Coca-Cola? Apakah, contoh yang konyol, apakah Anda nggak pernah dengar ada Coca-Cola? Sehingga begitu dikunjungi Pepsi, kelihatannya memenuhi syarat, Anda beli aja. Bisa jadi begitu karena mereka beli dari kompetitor karena mereka belum tahu kita exist. Mereka belum tahu ada kita. Maka dia pilih dari kompetitor. Waktu itu saya beli, saya nggak tahu ada Anda sih. Oke, bisa jadi begitu. Whatever. Cari tahu dulu. Kenapa dia beli dari kompetitor Anda? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi brand, dari segi reputasi, dari segi after sales, dari segi support, dari segi cara pembayaran, atau dari segi hubungan baik. Saya beli dari dia karena memang dia keponakan saya. Atau lebih menarik lagi, dulu saya beli Pepsi karena yang tawarin saya keponakan saya. Dan semenjak itu kita terus-terusan Pepsi. Padahal keponakan saya pun sudah resign dari Pepsi. Cuma kita lanjutin Pepsi karena sudah jadi kebiasaan. Oke, berarti kehubungan baik itu sudah terlepas. Bisa kita masuk? Bisa. Oke, cari tahu dulu, ya. Jangan maksa produk kita tanpa kita mengetahui kenapa dia beli dari tempat lain. Oke? Ada kemungkinan-kemungkinan tertentu dia pilih A atau B. Nggak bisa A dan B. A atau B. Tapi ada skenario-skenario tertentu di mana bisa A dan bisa B. Contoh, di dunia training misalnya. Selama ini kami pakai misalnya Covey Leadership Center. Selama ini kami pakai John Robert Powers. Oke, semua training-training kami percayakan kepada John Robert Powers. Oke, bagus, silakan aja. Saya nggak suruh Anda tiba-tiba ganti stop John Robert Powers. Mulai dari hari ini semua training pakai James Gui. Kan lu belum coba. Not fair juga, betul kan ya? Jadi kita bilang, oke Bu, silakan. John Robert Powers juga bagus banget. Mereka perusahaan internasional, mereka udah proven, silakan. Dan sampai Ibu berlanjutan dengan John Robert Powers, pasti sudah bagus. Oke, silakan saja. Namun Bu, untuk tahun ini, boleh nggak 1-2 angkatan sales atau 1-2 angkatan public speaking dipercayakan kepada saya? 1-2 aja. Yang lain tetap John Robert Powers. Coba saya dulu. Nah, setelah 1-2 angkatan public speaking ke saya, kita evaluasi. Kalau ternyata feedback dari teman-teman jelek, ya sudah, nggak layak saya dapat repeat order, Bu. Lanjutin aja ke John Robert Powers. Tapi kalau ternyata 1-2 angkatan ini kita dapat feedback yang bagus, teman-teman yang hadir bahagia, senang, dapat manfaat. Yuk kita diskusi lebih lanjut lagi. Coba saya. Itu tekniknya adalah sebelum pintu tertutup, nyelip satu kaki masuk dulu. Nyelip satu kaki, seluruh tubuh belum masuk. Nyelip satu kaki masuk supaya pintu nggak tutup rapat. Nah, satu kaki masuk, sudah oke, pelan-pelan lutut masuk, pelan-pelan sikut masuk, pelan-pelan bahu masuk, ya lama-lama seluruh tubuh masuk. Oke ya, itu istilahnya bahasa Inggris, one foot in the door. One foot in the door. Satu kaki masuk dulu, supaya pintu nggak tertutup. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Oke, kalau di dunia training bisa. Kalau di hal tertentu kadang-kadang nggak bisa. Oke ya, tergantung. Oke, ya. Semoga terjawab ya pertanyaan Anda. Bagaimana caranya supaya produk kita bisa masuk walaupun di sana sudah ada produk kompetitor. Cari tahu dulu.
Cari tahu banyak hal. Kenapa Anda pilih kompetitor? Pelan-pelan eksplorasi. Ngobrol terus. Ngobrol terus. Setelah itu baru tahu, baru pulang susun strategi. Jadi kuncinya ya teman-teman. Kita sudah tahu kriteria pilihannya customer. Kita bukan maksa customer pilih produk kita. Kita harus menyesuaikan penawaran kita sebisa mungkin supaya sesuai dengan kriteria pilihan customer, betul? Nah, untuk itu kita perlu lebih banyak bernegosiasi dengan perusahaan kita daripada bernegosiasi dengan pelanggan. Setuju nggak? PIC saya, Ibu Happy, Ibu Maria, Maria, Ibu Indah, Ibu May. Mereka tahu kondisi perusahaan dan mereka kasih tahu, Pak, perusahaannya blablabla. Kalau kita kasih penawaran standar pasti mental, Pak. Mereka perlunya gini, kita bisa customize sampai kemana. Kita customize, mereka negosiasi ke saya supaya penawarannya lebih klop dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kerja keras bernegosiasi dengan perusahaan dalam dulu. Jangan perusahaan kita kaku, kotaknya baku, dan kita mau hajar ke pelanggan. Segala bentuk kebutuhan pun harus terima penawaran kita yang nggak bisa ubah-ubah. Ya susah lah. Betul kan ya? Jadi orang sales bukan cuma pinter merayu pelanggan. Anda harus pinter merayu dalam perusahaan Anda loh. Supaya penawarannya lebih tepat dengan kriteria pelanggan. Baru bisa masuk. Oke, menarik ya? Nah, dengan atasan Anda. Dia tipe apa itu orangnya? Nah, baru Anda komunikasi dengan atasan Anda sesuai dengan tipenya. Oke, kalau atasan Anda tipe penggerak, Pak, beres Pak, yakin Pak, kalau mau kita ketemu sama-sama lah dengan dia. Kalau tipenya perasa, yakin. Bagaimana kalau kita udah tuh, dia nggak mau. Gimana caranya? Emang ada tulisan hitam atas putih, itu kan ya? Perasa. Kalau atasannya adalah insinyur, Pak, saya sudah hitung-hitung, Pak. Kita turunin penawaran kita sekian. Kalau sudah terima, estimasi saya ada 70% kemungkinan order kita bisa naik 50% dalam 6 bulan. Dan ada 50% kemungkinan dari bulan ke-6 sampai bulan ke-12 naik 2 kali lipat. Dan hitungan itu, penambahan omset ini menutupi kekurangannya tadi. Saya sudah hitung-hitung 2-3 simulasi, Pak. Kalau atasan insinyur, nggak ada data, suruh saya buat keputusan. Gimana caranya? Nah, Anda harus kenal tipe atasan Anda. Baru Anda tahu bagaimana cara nego dengan atasan. Kan kita nego sama pelanggan, kita nego sama atasan. Sama-sama nego kok. Bahasanya harus cocok. Caranya harus cocok. Kontennya harus cocok. Maka selling Bu Empati bukan cuma selling to customer. We are selling our idea to our boss also, right? So you must know the him. My staff know me very well. Okay, Maria, Happy, May, Indah kenal saya luar biasa. Mereka kenal. Mereka tahu tipe saya dan mereka tahu kapan ngomong sama saya, kapan bukan waktu yang tepat ngomong sama saya. Mereka tahu bagaimana buka kalimatnya sehingga saya senang duluan. Mereka tahu bagaimana cara ngeles saya. Walaupun saya tahu saya sedang di ngeles, saya tahu. Tetapi saya oke, karena sesuai dengan tipe saya. Gitu loh. Oke ya teman-temannya, semoga terjawab pertanyaannya. Silakan Maria, lanjut pertanyaannya. Oke, Pak James, pertanyaan berikutnya dari Pak Susanto nih. Kita punya banyak produk improvement untuk customer B2B, tapi kita pas datang ke customer dituntut untuk memperkenalkan semua produk, sedangkan waktunya terbatas. Kalau kejar kebutuhan customer, paling satu produk yang bisa dipresentasikan, sedangkan belum tentu ada kesempatan kunjungan lagi. Jadi menurut Bapak, mending tawarin semua di awal atau gali kebutuhan dan presentasikan satu produk saja?
Oke. Kalau customer minta kita jelaskan dan presentasikan semua produk kita, ada dua kemungkinan. Oke. Satu, dia saking menghargai kita, sehingga dia mau dengar semua produk kita. Positive thinking. Ya. Atau kedua, dia lagi kerjain kita. Dia lagi kerjain kita. Contoh, pernah dengar dalam sejarah pasien suruh dokter, dok, di raknya begitu banyak obat, dok jelasin dong obatnya masing-masing khasiatnya apa. Nggak ada, betul kan ya? Oke, dokter nggak akan jelaskan. Dokter akan ngomong sesuai dengan kebutuhannya, betul? Kebutuhan pasien. Ini terjadi kepada saya juga. Saya datang buat janji ketemu dengan klien. Dengar ya, teman-teman ya. Kita belum berinteraksi. Oke, sekarang kalau sempat interaksi lewat chat ya. Teman-teman, dalam hubungan satu dengan lain, enakan berada di posisi tangan di bawah atau tangan yang di atas. Enakan tangan yang di bawah atau yang di atas. Silakan teman-teman ketik di chat aja. Enakan tangan di bawah atau tangan di atas. Bawah atau atas, gitu aja. Ketik bawah atau atas. Oke? Yes, Pak Steven, terima kasih. Yes, Ibu Wina, Pak Matthew, enakan tangan di atas. Oke? Dan enakan karena kita tahu tangan yang di atas lebih berwibawa, tangan yang di atas lebih mengkontrol. Betul kan? Ya, tangan yang di atas yang penentu. Tangan yang di bawah nasibnya ditentukan oleh tangan yang di atas. Oke ya. Oke, dengar ini. Ini nyata, kisah nyata, selalu terjadi. Sering terjadi, bukan selalu, sering terjadi. Saya ketemu dengan calon customer untuk menawarkan training, mereka undang saya buat janji, ya, dan mereka bisa bilang, Pak James, silakan Pak, kita sudah siapkan meeting room, ya. Yang hadir Pak, tadi mestinya kami berdua, tapi karena rekan-rekan dengar Pak James mau datang, mereka juga mau ketemu dengan Pak James. Jadi di sini ada trainernya, di sini ada finance-nya, di sini ada HR-nya, ya. Dan Pak, silakan berkenan. Thank you loh Pak, sudah berkenan datang ke kantor kami. Kami sudah siapkan ya snacks ringan, Pak silakan. Nah, ya karena saya diistimewakan karena mereka udah kenal saya. Oke? Ya, oke, very good lah. Ya, mungkin Anda tidak demikian atau Anda kadang-kadang demikian. Oke. Terus mereka persilakan saya. Pak James, ya, kami semua sudah siap, Pak. Dengar ya. Pak James, silakan jelaskan kepada kami training-training yang Pak James mau tawarkan kepada kami. Mirip-mirip ya dengan pertanyaan Anda ya. Pak James, silahkan menjelaskan kepada kami training-training yang Pak James mau tawarkan kepada kami supaya kami bisa dengar, kami bisa paham, so far so good, betul? Kami bisa dengar, kami bisa paham, kami akan kemudian berdiskusi, dan kami akan kembali informasikan ke Pak James keputusan dan pilihan kami. Oke? Sopan banget, betul? Welcome banget, betul? Tapi dengar ya, Pak James silakan cerita semua training yang Pak James mau jelaskan kepada kami. Kami akan dengar, kami akan pahami, kami akan berdiskusi, kami yang akan pilih, dan kami yang akan kabarin ke Pak James. Dengan demikian, tolong tulis siapa yang tangan di atas. Klien atau James? Siapa yang tangan di atas? Klien atau James? Kami akan dengar, kami akan pahami, kami akan diskusi, kami akan pilih, kami akan kabarin Bapak. Dengan kata lain, Bapak tunggu ya keputusan kami. Bapak tunggu ya keputusan kami. Saya tangan di bawah dong. Betul kan? Berarti, ya saya tunggulah. Saya tangan di bawah. Tadi kita bilang, yang penentu tangan di atas, betul? Yang berwibawa tangan di atas, betul? Nah, kalau saya kurang paham, dan kalau saya kurang jeli, saya akan dengan girang dan bahagia
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ada 7 topik yang saya mau tawarkan kepada Anda. Izinkan saya jelaskan satu persatu supaya Anda paham, supaya Anda bisa diskusi, supaya Anda bisa pilih, supaya saya tunggu pilihan Anda. Bego! Bego! Betul kan? Seolah-olah positif banget ya. Seolah-olah welcome banget ya. Seolah dua tangan buka ya. Bisa jadi mereka tidak bermaksud menurunkan saya, bukan. Tetapi dengan angle seperti itu, saya akan memposisikan diri di bawah dan saya akan mengizinkan mereka memposisikan diri di atas. Maka kalau saya dipersilakan untuk jelasin semua training saya atau training-training yang saya mau tawarkan, biasanya saya bilang terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk menjelaskan training-training saya yang ada, namun bukan itu tujuan saya hadir hari ini. Kaget nggak dia? Tiba-tiba, tunggu dulu, gua nggak diatur sama lo. Tunggu dulu. Gua nggak diatur sama lo, walaupun lo hormati gua, lo suka gua, lo persilakan saya nggak turutin. Oke? Kehadiran itu ya. Terima kasih, welcome. Terima kasih sudah berkenan, ya izinkan saya untuk menawarkan, menjelaskan training-training saya. Tapi bukan itu maksud tujuan dari kehadiran saya hari ini. Saya senyum dan saya lihat wajah mereka agak bingung dikit. Bukannya lu mau tawarin training, tunggu dulu. Kehadiran saya hari ini justru mau bertanya-tanya kepada Anda supaya saya bisa tahu secara spesifik apa kebutuhan Anda. Apa masalah yang sedang Anda hadapi dan bagaimana Anda berharap training saya bisa menyelesaikan masalah Anda. Itu yang saya mau tahu dulu supaya saya bisa nanti ramukan training saya untuk bisa mengobati masalah Anda. Jadi sebelum training saya dijelaskan, saya ingin tahu kebutuhan Anda dulu. Dan untuk itu saya ada 3-4 pertanyaan buat Anda dulu. Setelah itu baru kita obrol lebih lanjut. Selling by asking the right questions. I don't tell them my training. I ask them. Gitu loh. And they tell me. Alright? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, mungkin niatnya baik. Silakan jelasin semua produknya biar kami bisa mempertimbangkan. Tangan lo di bawah. Terima kasih sudah izinkan. Kami punya 17 produk dan satu, kalau saya jelaskan semuanya, bisa jadi bukan itu yang Anda butuhkan. Kedua, akan menyita terlalu banyak waktu. Untuk apa saya jelasin 17 produk, padahal yang Anda butuh mungkin 3. Betul kan ya? Nah, maka dari itu, daripada saya waste your time, waste your energy, I explain to you all my products, which you probably are not going to need 70% of them. Why don't I save your time, save your energy, and ask you a few questions? Saya bertanya, and from those questions, we can decide dari 17 produk, mana yang lebih cocok buat Anda. I think that's better, right? Supaya kita lebih ngirit waktu, ngirit tenaga, don't waste your time. Nah, untuk itu saya ada 3-4 pertanyaan untuk mau ditanyakan. Oke, yuk kita siap. Balik, jangan turutin. Oke, jangan turutin ya. Nah, itu, maka dari itu dengan pertanyaan bisa buat kita dari tangan yang potensi di bawah menjadi tangan yang di atas. Oke, itu power dari selling by asking. Ya, menguasai keterampilan ini. Oke, ya, saya aja setiap hari pakai. Kalau nggak pakai, dengan jam terbang saya, dengan reputasi saya, 30 tahun, diajak ngobrol sebentar, saya tangan di bawah. Kan bego banget, lu orang sales, lu ngajar orang sales, lu turutin, tangan lu di bawah terus. Nggak bakalan mau saya. Oke ya, jadi ini mungkin bisa jadi pengalaman yang bermanfaat buat Anda. Silakan Maria, apakah ada pertanyaan lagi?
Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak James. Oke, Dari Bu Luciana, Pak James boleh yes. tanya, bagaimana cara menghadapi customer yang suka nego harga lebih rendah dan customer tersebut selalu cari kekurangan? Oke, itu sudah kita bahas di Zoom kemarin, di mana saya jelasin bagaimana mengatasi objection berdasarkan harga. Dan saya sudah kasih hitung-hitungannya. Oke, ya, itu sudah ada, Bu. Sudah ada. Jadi Anda review kembali ya catatan Anda, dan saya yakin Ibu Happy pun sudah kirim makalahnya ya, handling price objection. Kalau saya nggak salah, saya kasih contoh gitar, beli gitar, atau saya kasih contoh contoh honor fee saya. Saya ada tulis coret-coret di flip chart waktu itu, ya. Penjelasannya udah rinci banget. Penjelasannya udah rinci banget. Oke, silakan Anda review kembali ya catatan Anda. Thank you. Next question. Ada lagi, Maria? Dari list sudah selesai. Dari yang masuk hari ini ada lagi nggak? Ada ini paling terakhir ya, Siap. Pak James. Ini paling terakhir dari Marvin. Apakah ungkapan ada yang bisa saya bantu merupakan cara yang efektif untuk membuka pertanyaan untuk pendekatan kepada customer? Terakhir nih, Enggak. Maksud James. Enggak. Enggak. Oke, ya. Enggak. Dan itu sering terjadi karena itu, oke, ulang. Kalau kita masuk ke toko, ini biasanya ada yang bisa saya bantu itu dari toko ya, di toko ya. Kalau kita mau masuk ke toko, mau toko sepatu, toko baju, toko jam tangan, toko handphone. Kalau kita masuk ke toko, biasanya SPG-nya dengan ramah samperin kita dan tawarin kan, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Bapak-bapak sekalian, ya, nanti saya respon ya. Kalau Anda rasa respons saya adalah respons yang umum kita lakukan, silakan kasih respons ya, kasih reaction jempol, oke ya, kasih reaction jempol ya. Rata-rata. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak, lagi lihat-lihat aja. Betul? Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Enggak, lagi lihat-lihat aja. Betul kan? Biasanya jawabannya adalah enggak, lagi lihat-lihat aja. Thank you Pak Virga, ya. Thank you Ibu Dian. Enggak lah, lagi lihat-lihat saja. Coba lihat teman-teman, satu pertanyaan yang belum apa-apa sudah mengundang tidak. Apa gunanya pertanyaan itu? Mending nggak usah nanya. Kalau kita nggak nanya, orang nggak bilang tidak. Kita nanya malah belum apa-apa pun sudah nolak kita. Kita udah ditolak. Nah, orang kita sudah ditolak, tapi SPG-nya buntutin kita. Gua udah bilang gua nggak mau, gua udah bilang lihat-lihat, lu buntutin gua ngapain? Betul kan? Kita mengundang, kita ditolak, dan sudah ditolak, kita temanin dia. Ngapain sih? Kita tahu jawabannya pasti saya lihat-lihat. Jadi kalau tamu masuk, daripada tanya, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu. Lagi lihat-lihat ya Bu ya? Iya, lagi lihat-lihat. Tuh kan? Iya. Selling by asking the right questions. Not selling by asking questions. Judul saya adalah Selling by Asking the Right Questions. And most SPG ask the wrong questions. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak, lagi lihat-lihat aja. Oh, terima kasih Bu. Orang bilang enggak, lu malah bilang terima kasih. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mau lihat-lihat ya Bu ya? Iya, mau lihat-lihat. Silakan Bu, masuk lihat-lihat. Nah, karena dia lihat, kita temanin. Karena kita belum ditolak, kita belum diusir. Kita temanin. Oke, Bu lagi, jangan tanya lagi lihat apa. Karena kalau lagi lihat apa, dia malas jelasin. Enggak, lagi lihat-lihat aja. Betul kan? Ibu lagi lihat apa, Bu? Ibu lagi cari apa? Enggak, lagi lihat-lihat aja. Malas kan? Jadi, ibu lagi cari baju atau celana, Bu? Baju. Gitu loh. Oke? Jadi, kasih dia pilihan yang lebih gampang dia pilih.
Ibu lagi lihat apa? Aduh, rese suruh gue jelasin, ntar aja dah. Betul kan? Jadi, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Kita sudah bantu SPG di toko, siapkan pertanyaan-pertanyaan berurutan. Itu salesnya naik 3 kali lipat. Jumlah pengunjung sama. Salesnya naik 3 kali lipat. Karena orang sales belajar pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Oke, ya. Semoga terjawab ya. Oke, Maria. Thank you, Mar. Oke, Oh, thank yes. you Pak Yes, James. sorry, saya Sudah lupa menjawab. ucapin terima kasih. Teman-teman, thank you very much ya. Sudah berkenan hadir hari ini dan sudah stay sampai akhir ya. Dan sudah dengarkan pertanyaannya. Thank you dan sudah respon. Thank you very much ya. Semoga pada penjelasan ini, walaupun saya janji mungkin 30 menit, 40 menit, bablas jadi 1 jam 15 menit. Oke lah, bagus lah ya. Oke. So, semoga kita ketemu lagi. For your information. Oh ya, for your information ya. Saya tak lupa ngomong. Maria, thank you, Mar. For your information, teman-teman, kemarin saya sudah jelasin, tapi saya mau ingatkan kembali, ya, acara speak up untuk para remaja, usia 12 tahun sampai 18 tahun, ya. Biasanya trainingnya 2 hari 5,5 juta rupiah ya. Biasanya trainingnya 2 hari 5,5 juta. Ini hari Sabtu ini kami akan adakan. Ini angkatan kesekian. Hari Sabtu ini kami akan adakan jam 9 pagi sampai jam 12 siang di City Walk Gajah Mada. Investasinya biasanya 350.000 khusus untuk teman-teman yang sudah ikut program kita ini, sudah ikut Zoom ini. Sesi ini adalah 199, oke? Dan saya tahu dari kemarin yang sudah daftar ikut program, ada beberapa yang sudah mendaftarkan anaknya. Oke, ya. Jadi jangan miss ya, jangan miss. Untuk Anda yang belum daftar, segera Anda bisa scan QR ini untuk daftar, atau WA ke Maria. Atau Anda kalau masih ada nomor WA-nya Bu Happy, juga bisa WA ke Ibu Happy. Ingat ya, hari Sabtu ini, oke? Ya. Dan nextnya juga bukan ini, oke? Itu saja, ya, itu saja. Kami akan adakan satu lagi offline seminar workshop di tanggal 8 Maret. Itu khusus untuk sales leader. Sangat di-encourage untuk hadir. Oke? Ibu Happy akan kirim brosurnya kepada Anda. Oke ya? So, that's it. I look forward to seeing you on Saturday. If you have children, bring them along. Oke, ya, if not, I'll see you on tanggal 8 Maret ya. Untuk teman-teman yang dari luar kota, thank you very much. Semoga tanggal 8 Anda bisa hadir ya, ikut sama-sama. Tadi seminar saya ada dari Jogja, ada dari Surabaya, ada dari Pati, ada dari Malang, ada dari Makassar. Oke, ya. So, biasa seminar kita nasional, seluruh Indonesia hadir. Oke, itu aja. Sudah kelamaan. Thank you very much. Good night. Saya serahkan kembali kepada Maria. Silakan, Mar. Oke, sekali lagi thank you so much untuk semuanya. Oke, jika ada yang tertarik untuk audio streamingnya, bisa langsung chat Ibu Happy juga. Yes. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Thank you. Good night Terima kasih. semuanya.